Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak para generasi muda yang menginginkan untuk menjadi dosen atau nantinya akan menjadi guru besar atau profesor. Saya akan berbagi tentang 10 hal I wish I knew before saya menjadi dosen dan profesor di perguruan tinggi atau di universitas. Nah, yang pertama adalah ternyata kalau kita mau jadi dosen, apalagi jadi guru besar, itu tidak hanya bisa dengan bachelor degree atau S1 degree saja. Kita harus melanjutkan S2 dan S3 sampai jenjang yang paling tinggi. Nah, kalau masih ada waktu bisa melakukan postdoc begitu, artinya setelah S3 kemudian ambil postdoc begitu. Itu merupakan kewajiban ya, karena kalau sudah S3 itu berarti sudah tahu filosofi ilmu yang dimiliki ya, tetapi tentunya mengambil S3-nya di tempat yang memiliki akreditasi bagus ya. Jadi S3 yang dimiliki juga mumpuni nantinya kalau sudah bekerja kembali di universitas yang bersangkutan ya. Kemudian yang kedua, belajar bahasa Inggris itu menjadi keharusan. Dulu waktu masih saya di S1 itu saya agak gimana gitu, belajar bahasa Inggris itu agak takut-takut gimana gitu. Tapi kalau mau jadi dosen dan guru besar itu harus ya, tidak harus lancar-lancar banget, itu tidak ya, paling tidak yang pasif ya, yang pasif untuk komunikasi in writing, email, menulis artikel ilmiah, ataupun kalau nanti misalnya ada conference internasional harus bisa berbicara komunikasi conversation yang simple-simple saja, tetapi bahasa asing yang harus dipelajari dengan baik adalah bahasa Inggris. Kalau perlu, kalau belum lancar, mungkin punya mentor yang melatih komunikasi dalam bahasa Inggris, atau kalau menulis publikasi dalam bahasa Inggris, ada yang membantu mungkin dari jurusan bahasa Inggris untuk menulis publikasi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kita harus pede abis kalau sedang presentasi, sedang mengajar, sedang mungkin memberikan workshop, itu harus pede abis ya. Nah, caranya supaya pede abis itu apa? Ya salah satunya adalah latihan ya. Latihan juga memakai pakaian atau berpenampilan yang membuat diri kita itu percaya diri begitu ya. Nah, yang keempat itu kita juga harus bertingkah laku santun ya, tidak sombong, tidak arogan, dan kita harus humble ya, tapi bukan berarti rendah diri. Kita rendah hati tapi bukan rendah diri ya. Jadi harus tidak kelihatan sombong dan semena-mena begitu ya. Itu terutama kalau kita sedang berbicara dengan mahasiswa kita atau dengan publik begitu ya. Kemudian yang kelima, kita juga harus bisa memberi contoh yang baik kepada sekitaran kita, karena nggak mau sebagai dosen itu kan juga guru ya. Kemudian apalagi sebagai guru besar ya, guru besar atau profesor itu kan akan dicontoh ya oleh sekitaran. Jadi jangan berbicara yang seronok, jangan bertingkah laku yang seronok. Jadi tergantung tempat tinggalnya ya, di mana. Jadi yang sopannya bagaimana, yang santunnya itu bagaimana, karena di setiap daerah tentunya berbeda. Misalnya saya profesor di Amerika ya, hal-hal di Amerika yang biasa mungkin tidak biasa di Indonesia. Misalnya nih, di Amerika itu biasa ya, kalau misalnya saya mengajar kemudian saya lapar nih ya, kemudian saya mungkin makan cookies gitu sambil sebelum mengajar itu, aduh saya ini lapar nih hari ini, saya makan cookies ya. Mungkin di Indonesia itu mungkin kurang pantas, tapi di sini is okay. Kemudian mungkin saya duduk di atas meja mengajar anak-anak saya atau mahasiswa saya, is okay di Amerika, tapi mungkin tidak di Indonesia begitu. Kemudian saya di Amerika musim summer, mungkin saya mengajar memakai kaos oblong dengan jeans saja, kemudian
pakai sendal jepit gitu ya. Di sini sudah sopan banget, tapi di Indonesia enggak ya. Jadi berbeda gitu ya. Jadi tergantung tempatnya, tergantung peraturannya. Kemudian pekerjaan sebagai dosen itu ternyata tidak ada batasnya ya. Jadi tidak pekerjaan yang dari jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 8 sampai jam 12 siang ya. Jadi pekerjaannya itu 24 jam 7 hari. Karena apa? Pekerjaan dosen itu kan tidak hanya mengajar, tidak hanya meneliti, tapi juga pengabdian masyarakat. Kemudian juga kita kadang-kadang dimintain tolong oleh tetangga untuk membantu, mungkin ada tanamannya yang sakit, kemudian minta tolong, kita menolong begitu. Kemudian kita harus nulis paper ya, kemudian kita harus nulis buku, tapi kita juga harus mengurus keluarga gitu ya. Jadi pekerjaan dosen itu jadi atau guru besar itu macam-macam begitu ya, dan bisa kita katakan 24 jam 7 hari ya, dan semuanya itu harus selesai on time. Karena misalnya kita membuat laporan penelitian itu ada deadline-nya ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan molor-molor. Kemudian kita juga harus buat laporan tahunan, itu juga harus ada deadline-nya ya. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara on time ya. Kita juga harus mungkin kalau ditugaskan oleh atasan kita untuk misalnya dikirim ke daerah mana untuk mengevaluasi apa program apa misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, ternyata jadi dosen itu atau guru besar ini yang sudah senior terutama, kita itu berkewajiban juga mementori dosen-dosen muda yang baru lulus S3, mungkin baru lulus S2. Secara mental kita tuh punya kewajiban untuk membantu mereka agar mereka juga sukses dalam karirnya. Jadi kita membantu mereka misalnya dalam membuat roadmap penelitian, dalam membuat roadmap publikasi, kemudian memberikan saran kira-kira artikel-artikel itu sebaiknya dipublikasikan kemana, dan make sure kalau para dosen-dosen muda itu tracknya itu tepat gitu ya, nggak nyimpang-nyimpang, nggak belok-belok gitu. Jadi supaya suksesnya itu on time ya, dalam artian suksesnya itu dari segi mengajarnya bagus, dari segi community service ya atau pengabdian masyarakatnya bagus, dari segi publikasi ilmiahnya, dari segi penelitiannya juga bagus. Karena untuk menjadi guru besar itu semuanya harus bagus, harus balance dan sempurna ya. Itu kemudian jadi dosen atau guru besar itu harus siap-siap ya ditodong menjadi pembicara ya. Jadi pembicara ya, kalau sekarang musim pandemik pembicaranya mungkin lewat Zoom, bisa juga pembicara misalnya dalam workshop, tergantung bidang ilmu dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai dosen ataupun sebagai guru besar ya. Bisa karena ekspertisnya dalam bidang kajian atau bidang ilmunya, tapi bisa juga karena pengalamannya begitu. Misalnya saya itu background saya pertanian, tetapi saya juga membantu atau juga berkecimpung di bidang sustainable agriculture, di bidang ilmu lingkungan, di bidang World Food Agriculture and Society ya. Jadi saya juga tertarik di bidang traditional knowledge atau ecological knowledge. Jadi tergantung seberapa lama dosen atau guru besar itu berkecimpung di bidang karirnya. Jadi kadang-kadang ada karir-karir tertentu yang bermunculan setelah dosen atau guru besar itu berkecimpung selama lebih 20 tahun. Jadi akan kelihatan keahliannya, dan itu ditentukan oleh peer-nya. Jadi dalam artian kolega-kolega yang memang mengakui keahlian dosen atau profesor tersebut ya. Juga ingat ya, sebagai dosen dan profesor itu juga harus punya peer review yang bagus, yang memang nantinya mengakui keahlian yang dimiliki oleh kalian ya. Kemudian juga harus siap, yang ke-9 ya, sebagai dosen atau profesor harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kalian sesuai dengan bidangnya tentunya, dan kalian harus menjawab dengan baik dan santun, tidak emosi ya. Tidak emosi karena misalnya mahasiswa kita bertanya karena tidak tahu, kita emosi karena kita tidak tahu jawabnya. Kalau tidak tahu jawabannya, kita bilang, oh nanti lain kali ya saya jawabnya ya, saya teruskan karena kebetulan yang ini kok saya agak lupa dikit gitu
gitu ya. Saya akan catat, kemudian saya akan kembali untuk menjawabnya next time begitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk mengakui kalau pada saat itu kita nggak siap menjawab gitu. Atau kita bisa memberikan contoh sehingga contoh tersebut menjawab pertanyaan tersebut ya. Kemudian yang ke-10, ternyata jadi dosen dan profesor itu juga harus bisa menulis, dalam artian harus bisa menulis buku, harus bisa menulis artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris ya. Untuk itu kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi kalau menulis artikel ilmiah itu disarankan tidak hanya satu autor ya, tapi beberapa autor, 2 atau 3. Nah, peneliti autor yang kedua atau ketiga itu adalah kolega atau sesama dosen atau peneliti atau profesor yang sama-sama memiliki ketertarikan untuk menulis di topik tersebut ya. Kalau menulis buku mungkin bisa sendirian gitu ya. Jadi bisa bayangkan kalian semua menjadi dosen atau guru besar itu lumayan sibuk, tetapi fun loh. Karena apa? Karena sebagai dosen atau sebagai profesor itu punya kemerdekaan dalam berpikir. There is a freedom of speech and the freedom of writing gitu ya. Kita bisa membicarakan apa-apa yang kita miliki keahliannya, benar kita bagikan. Kita juga bisa sharing sebagai personal, misalnya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak perempuan. Nah, kita bisa berbagi. Jadi pekerjaan sebagai dosen dan guru besar itu mulia sekali, dan itulah tadi 10 hal yang ternyata harus dimiliki kalau kalian ingin menjadi dosen atau menjadi guru besar atau menjadi profesor. Oke, sampai sekian dulu infonya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.